berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi hari ini tanggal 19 Mei 2024. Saudara-saudariku, pernahkah Anda merasa bangga atau merasa spesial sebagai seorang Katolik? Dalam permenungan ini saya akan memberikan beberapa pokok yang kiranya semakin meneguhkan iman kekatolikan kita. Pertama-tama, ternyata menjadi seorang Katolik itu bukan karena kemauan kita, bukan juga karena kemauan orang tua kita, tetapi karena pilihan dari Allah Bapa sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44, Yesus mengatakan demikian, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Jadi menjadi seorang Katolik itu adalah pilihan dari Allah Bapa karena cinta kasih-Nya yang ingin menyelamatkan kita dan juga memanggil kita untuk dilibatkan agar dapat berguna bagi keselamatan sesama kita. Yang kedua, mengapa kita bangga sebagai seorang Katolik? Karena melalui gereja Katolik, dalam gereja Katolik kita mengalami kepenuhan karya Roh Kudus. Saudara-saudari, saat ini Yesus ada di surga. Tetapi sebelum kenaikannya ke surga, ia menjanjikan Roh Kudus yang kemudian dipenuhi pada peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Yesus berkarya di dalam gerejanya melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Yesus menyatakan dirinya, menuntun gerejanya, mengajar gerejanya. Sehingga menjadi pertanyaan yang penting adalah bagaimana kita dapat mengalami karya Roh Kudus, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus, Roh yang Maha Kudus. Kita hanya dapat berkomunikasi atau mengalami kehadirannya jika kita terlebih dahulu menguduskan diri, menyucikan diri kita. Dan gereja Katolik justru menyediakan sarana-sarana untuk pengudusan diri, untuk penyucian diri ini melalui sakramen-sakramen, teristimewa melalui sakramen tobat. Karena itu saudara-saudariku, sebelum ibadat atau sebelum Ekaristi kita mulai dulu dengan pemeriksaan batin, pengakuan dosa. Kita terlebih dahulu menyucikan diri kita agar dilayakan, dipantaskan untuk mengalami Roh Kudus yang menghadirkan Yesus, yang menghadirkan Allah Bapa di dalam Ekaristi ataupun ibadat-ibadat yang kita ikuti. Dan yang ketiga, mengapa kita bangga sebagai seorang Katolik? Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 12, Yesus mengatakan demikian, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Melalui karya Roh Kudus di dalam gerejanya, kita dituntun agar tidak menjadi tersesat. Karena setiap zaman persoalan-persoalannya berubah. Kadang kita harus menghadapi pilihan-pilihan, persoalan-persoalan yang pelik, mana yang salah, mana yang benar. Tetapi oleh kuasa mengajar gereja, karena campur tangan Roh Kudus itu, kita diberikan tuntunan tentang yang benar dan yang salah, tentang yang baik dan yang jahat. Dan itu disediakan bagi kita oleh kuasa mengajar gereja. Sehingga kemudian kita mendapatkan kepastian-kepastian dalam bertindak. Kita tidak menjadi
domba-domba yang tersesat, apalagi tercerai-berai. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Hari Pentakosta, selamat mengalami karya-karya Roh Kudus dalam Gereja Katolik. Semoga demikian.